Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Setiawan, calon guru penggerak angkatan 9, asal dari SD Negeri Parakan Kondang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pada video demonstrasi kontekstual modul 3.1 kali ini, saya diminta untuk mewawancarai dua pemimpin kepala sekolah, yang salah satunya adalah pemimpin di sekolah asal saya. Kemudian, hasil wawancara tersebut saya lakukan analisis dan juga refleksi. Dengan narasumber kali ini yaitu Ibu Nuryani SPD, Kepala SDN Parakan Kondang, juga Pak Ateng SPD, Kepala SDN Cihideng, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Berikut ini adalah panduan pertanyaan wawancara yang saya lakukan kepada dua kepala sekolah tersebut. Wawancara 1 dilakukan kepada Ibu Nuryani SPD, Kepala SDN Parakan Kondang, dengan video sebagai berikut. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk hari ini wawancara kegiatan CGP 9 Ibu ya. Modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai jadi di sini ada beberapa pertanyaan baru juga. Insya Allah. Ya, terima kasih Ibu. Langsung saja mungkin Ibu ya, Ya. ke pertanyaan wawancaranya. Boleh. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi kalau sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan sekolah ya Pak, untuk mengidentifikasi apakah kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral terkait sesuai dengan kalau saya salah pemahaman, kalau dilema etika itu kan suatu kasus yang dalam artian benar dengan benar di sini. Jadi ada yang harus dipertahankan baik dari kedua belah sisi. Sedangkan kalau untuk bujukan moral itu pasti antara benar dan salah. Keduanya itu memang memerlukan identifikasi yang sangat menarik juga. Jadi kita tidak bisa secara jadi caranya itu harus benar-benar teliti, tidak bisa terburu-buru. Dilema etika dan bujukan moral ya. Sangat sekali. Sekarang yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan khususnya di sekolah Negeri Parakan Kondang, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung terhadap nilai kebajikan itu sendiri. Jadi yang saya lakukan terutama itu tidak terlepas dari kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang dihadapi. Yang paling utama yaitu komunikasi yang baik juga dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan kasus yang dihadapi, terutama dalam kasus dilema etika ini. Jadi kuncinya ada di kolaborasi dan komunikasi ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Berikutnya langkah atau prosedur seperti apa yang telah Ibu lakukan selama ini? Kalau yang pertama identifikasi masalah dulu. Apakah masalah itu termasuk sudah tentu dari mana? Yang kedua, kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan dari kasus-kasus tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kemudian tak lupa
mencoba pengambilan keputusan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kasus tersebut. Setelah itu kita evaluasi dan refleksi tentang keputusan yang telah diambil tepat, apa yang harus diperbaiki atau apa yang harus diperbaiki. Baik Ibu, berarti ini sudah sangat sesuai dengan 9 langkah itu ya Bu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan. Baik Ibu, yang berikutnya di sini ada hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif di sini dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus di dalam kita itu sendiri. Yang paling efektif yaitu kolaborasi dan kerjasama, terutama komunikasinya yang baik. Jadi untuk menghindari adanya miskonsepsi, yang terutama itu komunikasi yang baik. Baik Ibu, berikutnya di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dalam etika. Tantangannya yang paling utama itu menanggapi berbagai pendapat, karena memang ketika ada kasus terutama di lima etika yang harus mempertahankan kebenaran kedua belah pihak atau misalnya mempertahankan kebenarannya, pasti ada pendapat-pendapat yang saling adu argumen agar penyelesaian kasus dilema etika ini dapat berjalan dengan baik. Jadi tantangannya itu menyatukan pendapat. Argumen tadi ya Ibu ya. Ya. Tantangannya dia. Berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal Ibu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu ada jadwal tersendiri khusus dan juga ada prosedur yang dijalankan? Kalau melihat kasusnya, jadi saya tergantung apa yang dihadapi. Kalau misalnya kasus itu dapat diselesaikan pada saat itu dengan apa yang namanya kerjasama yang baik, oke, diselesaikan dalam waktu yang sama. Tetapi kalau misalnya melihat dilema etikanya memerlukan observasi atau prosesnya agak panjang, ya kita menentukan jadwal langkah-langkahnya harus seperti apa, gitu, menghadapi itu harus seperti apa. Jadi dilihat dari segi kasusnya. Jadi kasus juga mempengaruhi dari segi waktu ya Bu Betul, ya. betul. Jadi Ibu, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini anggap membantu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan kasus di dalam etika? Terutama rekan kerja saya di sekolah yang tentunya tahu lingkungan sekolah, tahu karakteristik dan selain itu juga dari pihak masyarakat pun sangat berpengaruh, terutama ada perwakilan dari orang tua komite. Jadi kami penghubung dari sekolah dari masyarakat dari komite. Jadi yang sangat berperan aktif itu rekan kerja dan komite. Selain rekan kerja yang paham lingkungan, juga komite sebagai jembatan antara orang tua dan sekolah. Betul. Mungkin ini Ibu yang terakhir ya Bu ya. Pertanyaannya, ini dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan selama ini? Jadi banyak pembelajaran sih Pak. Ternyata kalau menghadapi sebuah kasus itu atau permasalahan itu tidak semudah yang dibayangkan. Tentunya kita harus mempertimbangkan pendapat atau keputusan kita yang kita ambil itu tepat atau tidak. Apakah memang benar-benar dapat dilaksanakan atau tidak? Efeknya akan seperti apa? Jadi banyak pembelajaran dari kasus-kasus yang dialami, yang terutamanya ada pengalaman dari setiap kejadian ada pengalaman. Terima kasih Ibu, mungkin untuk wawancara hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan nanti ke depan saya pun bisa mengambil keputusan berdasarkan nilai yang terbajikan dari pengalaman Ibu selama ini, dan semoga kita masih terus bisa bekerja sama Ibu ya. Terima kasih bimbingannya dan waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya. Saya juga mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sama-sama.
Video wawancara kedua dilakukan kepada Pak Ateng SPD, Kepala SDN Cihideng, dengan video sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi, Apa kabarnya Pak hari ini? alhamdulillah baik-baik. Bagaimana Pak Riki? Baik. Alhamdulillah Pak sehat. Terima kasih Bapak. Bapak pada kesempatan hari ini saya perkenalkan diri dulu ya Pak ya. Iya. Nama saya Riki Septiawan dari SD Negeri Parakan Kondang. Pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas CGP untuk mewawancarai salah satu kepala sekolah di Kecamatan Jatigede. Salah satunya Bapak sendiri. Nah, untuk itu mungkin Bapak boleh perkenalan diri terlebih dahulu Pak. Ya, siap. Alhamdulillah Pak Riki, terima kasih ya sudah datang di SD Cihideng ya. Nama saya Ateng SPD selaku kepala sekolah SDN Cihideng. Ya. Mudah-mudahan program Pak Riki dalam melaksanakan persyaratan CGP ya diberikan kelancaran, kesuksesan dan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu aja mungkin dari perkenalan dulu ya. Silakan untuk Pak Riki dan selanjutnya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Pertama-tama mungkin terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak untuk wawancara hari ini. Bapak mungkin langsung ke pertanyaan wawancara ya Bapak ya. Ya, siap Pak Riki. Yang pertama ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Terima kasih Pak Riki atas pertanyaannya ya. Pada saya sendiri mungkin mohon maaf ya, mungkin jawaban itu mungkin kurang lengkap atau kurang pas ya. Iya Bapak, tidak apa. Ya, tapi sedikit saya akan memberikan jawaban ya. Kasus dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Jadi kasus ini dapat dilihat ya sebagai dilema etika ketika memang ya harus dipertahankan kebenaran karena alasan yang memang menyelamatkan semua pihak. Kemudian rujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Rujukan moral memberikan ruang untuk kita, terutama pemimpin, menyatakan benar dan salah, tetapi harus dengan alasan yang memang kuat dan akurat. Bapak, jadi untuk Itulah mungkin jawabannya. terima kasih Bapak ya untuk keselamatan semua pihak dan tadi untuk benar salah itu harus akurat ya Pak ya. Iya, akurat. Terima kasih Bapak. Berikutnya Bapak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingannya ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin kasus ini pasti kan terjadi, selalu ada ya. Tapi saya akan sebisa mungkin tetap kolaborasi ya dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan kasus yang dihadapi. Intinya kita komunikasi yang baik ya, baik dengan guru, baik dengan orang tua ataupun dengan komite, pokoknya dengan warga sekolah lah itu. Supaya jadi kuncinya kolaborasi dan komunikasi ya, Pak ya, antar semua pihak yang terkait. Baik Bapak, luar biasa. Berikutnya Pak, apa saja langkah atau prosedur yang telah Bapak lakukan selama ini Pak? Mungkin langkah yang pertama ambil ya, pertama mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ya, yang dilakukan anak tersebut ya, permasalahannya. Kemudian komunikasi dengan pihak terkait ya, tadi sudah disebutkan ya, dengan komite, dengan guru, dengan orang tua ya.
kemudian pengajuan solusi ya, cari solusinya tentunya untuk memecahkan masalah tersebut ya. kemudian dievaluasi dan direfleksi atas keputusannya. Berarti banyak langkah ya Pak ya Banyak yang harus langkah. dilakukan ya Pak Ya, untuk pemecahan masalah ini. Iya, terima kasih Pak. Berikutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan terutama kasus-kasus di dalam etika ini Pak? Mungkin di sini kami berkolaborasi ya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini serta komunikasi yang baik ya, yang tadi sudah dikatakan dengan orang tua ya, dengan komite, kemudian dengan anak didik tersebut yang dia mempunyai Masalah tadi ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak. Berikutnya ini hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Pasti kan dalam setiap keputusan selalu ada tantangan ya Pak ya. Tantangan seperti apa yang biasanya Bapak hadapi? Tantangan ya memang jelas ya, banyak tantangan dan hambatan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah ini pasti banyak diantaranya perbedaan ya, perbedaan pendapat mengenai kasus yang dihadapi atau mengadakan apa istilahnya partisipasi ya dengan orang tua. Nah ini tantangannya itu jelas. Yang pertama adalah bisa saja dari faktor lingkungan ya, atau faktor keluarga. Kemudian kurangnya atau bisa saja kurangnya kasih sayang dari orang tua. Ya, kan timbul masalah. Ya. Kemudian tidak, ini yang terutama tidak sadarnya. Tidak sadarnya terutama orang tua yang merasa dia itu soal anak itu mungkin masalah. Itu ya kan terjadi kan. Seolah-olah baik-baik saja. Baik-baik saja berarti ada punya masalah. masalah. Apakah Bapak memiliki jadwal khusus tertentu dalam menyelesaikan kasus Pak? Terutama misalkan apakah kasus itu diselesaikan pada saat itu juga di tempat atau Bapak memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu gitu, Pak? Untuk sementara sampai saat ini ya kasus tidak ada jadwal, tidak terjadwal lah masalah kasus. Hanya bila mana terjadi permasalahan ya, nah kami akan bertindak langsung. Bertindak langsungnya ya anaknya dipanggil, kemudian tidak bisa diselesaikan mungkin dipanggil orang tuanya gitu, untuk persepsi supaya permasalahan itu bisa beres gitu lah. Tindakan. Jadi Pak yang dituju Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini dianggap mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Dalam mengambil keputusan kami tidak lepas dari rekan kerja. Rekan kerja itu adalah guru, warga sekolah lah, termasuk komite juga dilibatkan. Jadi rekan kerja di warga sekolah, kemudian komite sebagai sekolah. mungkin penyebatan antara Nah orang tua itu dan sekolah itu ya. itu udah berjalan. Oh iya, berjalan. sudah berjalan Pak ya. Ini Pak, ini yang terakhir Pak ya. Yang terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, ini pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dalam etika ini? Oh, iya. Dengan adanya permasalahan, memang sekolah tidak mengharapkan permasalahan itu, tapi kan pasti terjadi, ya permasalahan pasti terjadi. Nah, dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut. Pertama itu bisa menambah wawasan untuk dalam penyelesaian ya. Kemudian menambah kedewasaan, kedewasaannya dalam menyelesaikan masalah ini, dalam bertindak tersebut ya. Baik dalam keputusan atau masalah hal-hal yang sifatnya
yang cepat atau yang lama itu tetap kembali kepada kita. Jadi nama wawasan itu wawasannya. Wawasan juga ini pengalaman ya Pak, ya? Pengalaman. Berdasarkan Pengalaman. Bapak luar biasa sekali Bapak. Terima kasih, ini sangat luar biasa, sangat memotivasi saya. Mudah-mudahan pengalaman Bapak bisa ditularkan kepada saya. Mudah-mudahan Suatu saat kelak. Pak Riki sebagai guru penggerak ya, menambah kinerja kita Ya. kedepannya gitu. Betul. Kedepannya sehingga lebih baik lah untuk Amin. membutuhkan pendidikan lah, Ya. meningkatkan pendidikan. Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya sekali lagi. Mudah-mudahan kita masih tetap bisa terus bekerja sama dan Bapak tidak bosan ya Pak meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Pak Riki, juga jawaban di sini ya selaku kepala sekolah ya. Mudah-mudahan tidak puas lah dengan jawaban ini ya, sehingga kalau puas itu tidak akan mencari lagi solusi. Jadi mudah-mudahan tidak puas sehingga Pak Riki bisa berkembang lagi lah. Amin. Berkembang lagi terutama dalam masalah. Kalau di sekolah itu pasti terjadi lah permasalahan. Nah, kita yang harus dewasa cara memecahkan masalahnya. Iya betul Pak. Baik, terima kasih Pak pajangannya. Akhirnya kita sudah di penghujung kegiatan wawancara. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Analisis dan refleksi. Hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara yang sama dalam proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang kepala sekolah hadapi dan berpijak pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan menggunakan paradigma rasa keadilan dan rasa kasihan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Juga dalam pengambilan keputusan telah menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal yang menonjol adalah kesamaan dalam proses pengambilan keputusan antara kedua kepala sekolah. Kemudian, kepala sekolah sama-sama mengutamakan kepentingan bersama dengan memperhatikan adanya kolaborasi serta komunikasi efektif. Juga, peran serta orang tua atau komite, rekan guru yang terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang diambil. Berikutnya adalah rencana ke depan. Itu harus adanya langkah khusus dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil dapat terukur dari risiko dan dampak keputusan yang telah dibuat. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan paradigma dilema etika dan prinsip dilema etika yang sesuai dengan kasus yang dihadapi, serta dengan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk hasil keputusan yang bijaksana. Terakhir, penerapan proses pengambilan keputusan akan saya mulai dari lingkup sendiri seperti kasus-kasus di kelas yang dihadapi oleh murid dan tentunya sekolah. Berikut ini merupakan daftar tugas atau checklist refleksi wawancara dari poin 1 sampai poin 6 sudah terlaksana dan ada. Sekian video demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 dalam mewawancarai kepala sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak.